Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi dalam Renungan Harian HKBP Setia Mekar. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29. Demikian bunyinya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Jangan ada perkataan kotor. Siapa di antara kita yang pernah mendengar perkataan kotor keluar dari mulut sekitar kita, atau boleh dikatakan suami, istri, anak, atau teman? Apa yang terjadi? Pasti ada sakit hati tentunya. Maka kalau hari ini dikatakan jangan ada perkataan kotor. Mengapa di dalam Efesus ini kita dianjurkan untuk jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu? Karena memang itu adalah hal yang bisa melukai, dan itu menandakan kita tidak mampu mengendalikan lidah kita. Begitu pentingkah kita mengatakan perkataan yang baik? Ya. Karena apa? Karena orang yang sudah mengenal Kristus, orang yang sudah belajar tentang Kristus di dalam pelayanannya, tentu dia akan hidup baru. Hidup yang dibaharui, di mana dia tidak lagi di dalam kegelapan. Dia akan berusaha untuk hidup di dalam terang. Itu alasannya mengapa kita tidak boleh mengatakan perkataan yang kotor. Karena dengan perkataan yang kotor itu bisa melemahkan orang lain. Itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Malah itu menjadi permusuhan, pertikaian yang bisa terjadi dalam berkeluarga, dalam pertemanan, atau dalam hal pekerjaan. Maka Bapak Ibu, marilah kalau kita dikatakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Ada kata-kata yang walaupun saudara, teman, suami, istri yang melakukan kesalahan, ada perkataan yang baik yang boleh keluar dari mulut kita yang bisa bersifat membangun. Dan pastinya orang yang mendengarnya akan beroleh karunia, akan bersuka cita. Itulah pentingnya kita perlu membiasakan untuk berbicara dengan perkataan yang baik. Baik itu di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja sekalipun. Bagaimana agar hari-harimu berbahagia, hidupmu baik? Jagalah lidahmu. Maka mari kita selalu melatih diri kita untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang baik banyak yang bisa kita lakukan. Jikalau kita boleh memberikan perkataan yang baik berupa pujian, dukungan, ataupun kalau bisa kita katakan motivasi, pastinya itu akan membawa berkat bagi orang lain. Itulah tandanya bahwa kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu ada dua hal yang harus kita lakukan agar kita tidak mengatakan perkataan kotor lagi. Yang pertama, mari biasakan dengan menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun. Yang kedua, kalau kita mengeluarkan perkataan, ada baiknya kita pertimbangkan. Kalau istilah orang Batak, joloni dilet bibir asa didok hata. Yang artinya apa? Kita harus berpikir dulu, apakah yang kita sampaikan itu bisa melukai atau sebaliknya bisa membangun.
Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita melatih diri kita untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang baik dan mempertimbangkan perkataan kita agar itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jangan lupa bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ucap syukur pada Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Ucap syukur pada Tuhan karena pernyataannya abadi. Ucap syukur pada Tuhan, bersorak-sorai serukan namanya. Dia dikira bangsa-bangsa, perkenankanlah semua perbuatannya. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah dan bermadah baginya. Perbuatannya yang ajaib, percakapkanlah seumur hidupmu. Dialah Tuhan, Dialah Bapa kita, di seluruh bumi berlaku segala perintahnya. Dia mengikat segala perjanjiannya untuk yang percaya dan umat pilihannya. Biarlah bersukacita, hai orang-orang yang mencari Tuhan, bahkan sampai anak cucu bermegang dalam namanya yang kudus. Walau jumlahmu sedikit dan kamu sungguh merasa terasing, walau kamu mengembara di tengah bangsa